مقلد بدمي أم هبت الريح من تلقاء كذمة وأغمض البرق في ظلماء من إظمي فما لعينيك إن قلت كفاها متى وما لقلبك إن قلت استفق يا همي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kompak-kompak semuanya. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa Cahaya Hati di mana saja berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bertemu dalam rangka belajar Al-Qur'an. Betul nggak, Bu? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa terhitung. Banyak apa dikit? Alhamdulillah kita berada di bulan Maulid, betul? Bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang menjadi mukjizat, yaitu Al-Qur'an yang harus kita baca dan juga kita kaji. Hari ini kita mengkaji surat Al-Anbiya ayat 105 dan sampai 108. Mudah-mudahan bisa ngerti, bisa manfaat buat kita semuanya. Sebagaimana kita mengingat daripada ayat Al-Quran tersebut, dikatakan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi kitab surah Al-Anbiya walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah ditetapkan oleh Allah yang namanya di kitab Zabur, sesungguhnya bumi, dunia ini diwarisi kepada mereka-mereka hamba-hambaku yang soleh. Memang dunia serta isinya Allah ciptakan karena baginda Nabi Muhammad SAW. Al-kaun isyaratan wa antal maksud. Ini kaun semua syarat, yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman di akhir zaman nih Bu, kadang-kadang kita melihat sebenarnya dunia ini diwarisi kepada orang-orang soleh. Orang-orang yang taat kepada Allah. Maksudnya apa? Ini janji Allah. Kenapa Allah bilang walaqad katabna? Telah kami catat, telah kami tentukan, telah kami pastikan dunia ini untuk orang-orang atau hamba-hambaku yang soleh. Tapi kadang-kadang kita sekarang lihat tebulak tebalik ya Bu ya. Betul ya betul. Kadang-kadang yang gak soleh-soleh banget dunianya bagus. Banyak yang demen, betul gak? Kadang-kadang yang viral-viral diikutin tapi gak ada manfaatnya. Yang soleh, yang baik malah bikin bosen. Banyak ditinggal. Kadang-kadang kebenaran kalah daripada yaitu keviralan. Sekarang yang viral yang benar. Emang begitu apakah enggak? Kagak sebetulnya. Sebetulnya yang memang harus memegang dunia ini dikelola oleh orang-orang yang berbukti pekerti yang baik.
berakhlak yang luar biasa. Mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan terlalu terlena dan takut. Wah, saya ngapain jadi orang soleh, nanti juga miskin. Tidak. Tetap jadilah orang soleh walaupun belum diberikan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang membahagiakan kamu. Karena ukuran daripada yang namanya ketaatan dan kesolehan bukan sukses dunia. Tapi sukses dunia dan akhir. Karena kalau orang soleh nanti akhirnya husnul khatimah. Dan kalau orang soleh dia memimpin dunia, mengatur dunia, urusan-urusan dunia. Mau itu urusan rumah tangga, mau itu urusan kantor, mau itu urusan yang lain. Kalau dikelola oleh orang yang soleh, insya Allah urusannya menjadi baik. Betul-betul. Kalau jadi kepala keluarga yang soleh, yang bisa membimbing keluarganya. Kalau dia jadi kepala kantor yang soleh, yang bisa membimbing daripada yaitu anak buahnya. Kalau dia jadi orang kaya yang bisa membagikan hal-hal yang baik buat masyarakat. Intinya Bu, sekarang jadilah kita orang yang itu janji Allah. Jangan takut, insya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar kepada janji. Kapan Bib? Dekat. Jangan takut. Mereka bertanya kepada Allah, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah? Kapan janji Allah terbukti? Ala nasrullah ya garib. Sesungguhnya pertolongan Allah sangat siap jadi orang soleh bapak-bapak? Siap jadi orang soleh ibu-ibu? Soleh apa solehah? Udah iya aja tadi. Semuanya insya Allah kalau menjadi orang soleh, apapun keadaannya, insya Allah Allah akan senangkan. Allah akan cukupkan. Allah akan jadikan tenang di alam dunia. Kalau susah, susahnya menjadi orang sabar. Kalau sukses, suksesnya menjadi orang syukur. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Habib doain di sini semuanya yang datang di sini, yang nonton jadi orang soleh dan soleha. Amin. Gak cuma jadi orang soleh tapi sukses dunia dan akhir. Maksudnya apa Beb? Sukses dunia maksudnya di dunianya manfaat. Sukses akhirat nanti ketiga meninggal dunia dalam keadaan husnul. Mau husnul khatimah? Mau ikuti siapa? Ikuti baginda Nabi Muhammad. Karena beliau adalah rahmatan lil. Siap kira-kira? Ya. Mau ikutin Nabi? Mau. Insya Allah jangan lupa sholawat sama Ini bulan mau banyak-banyak sholat. Insya Allah nggak tinggal sholat, nggak tinggal sholawat. Insya Allah jadi orang yang soleh sehingga dunianya dia bisa pegang dengan baik, akhiratnya juga menjadi baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu Ustaz. Terima kasih banyak Habibana. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih banyak Habibana Habib Abdullah As-Sagaf yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita, mau'idhah hasanahnya. Izinkan saya menyapa dulu untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir pada kesempatan kali dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja ada berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, sehat? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk bulan Maulid Nabi, hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid bukan cuma merayakan atau kebahagiaan kita karena lahirnya manusia yang mulia, tapi juga Maulid adalah waktu bagi kita untuk introspeksi diri dan juga kita mengingat kembali gimana perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Betul apa betul? Bu, betul apa betul? Betul, alhamdulillah. Tadi udah dibahas surahnya Al-Anbiya, Habib 105 sampai 106. 107-nya nanti habis ini kita akan bahas lebih dalam. Nah, karena udah dijelasin sama Habib, saya tanya dulu sama ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang mau nanya nggak tentang tema kita kali ini? Silahkan, boleh angkat tangannya, saya mau tahu. Mana coba angkat tangannya, mana yang mau nanya, saya mau lihat. Banyak banget ini, bapak-bapak dah. Pak, silakan Pak. Oh, ada sama kita ada Pak Lurah juga nih. Assalamualaikum Pak Lurah. Sehat Pak Lurah ya, silakan Bapak. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rojak. Saya dari Majelis Taklim Alif Bata Masjid Nurul Fajri. Pertanyaan saya, kita sering mendengar nasihat orang tua, guru-guru kita, kalau kita ini hidup harus jujur. Namun ada beberapa orang mengatakan, ngapain jujur toh pada akhirnya orang licik, orang yang gak jujur, yang punya jabatan. Iya. Allah pernah berjanji, bumi ini diwarisi untuk orang yang soleh. Tapi sepertinya kebalik saat ini. Bagaimana cara kita memahami ini biar kita tidak salah persepsi, biar kita nggak salah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ngeri juga nih. Benar tapi pertanyaan. Betul itu. Silakan Habibana bisa jawab. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Memang begitu, saya bilang tadi, sekarang ini tebulak tebalik, betul apa enggak? Yang jujur malah dia yang terlihat. Ingat, ada katanya terlihat benar. Tapi belum tentu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jujur belum terlihat tidak benar. Tapi kita harus baik. Ingat, itu garis bawah itu. Terlihat. Yang menang itu terlihat menang. Tidak jujur, dia menang, terlihat menang. Dia jujur, terlihat kalah, dia belum tentu kalah. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran itu pasti menang. Jadi bagaimana, Beb? Terusin. Karena ketika engkau memegang syariat Allah, syariat baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kamu menang di dunia dan kamu menang juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jangan takut. Jangan ntar juga dia yang menang dah karena dia nggak jujur. Yang jujur kalah. Jangan takut. Sesungguhnya kejujuran itu luar biasa dan akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Paham kira-kira? Pak, ya jangan silok Pak. Artinya kata Habib ya, jangan silok sama orang yang kelihatan menang dalam urusan dunia. Bisa jadi kelihatan dia punya banyak tapi hatinya gelisah. Tapi orang yang beriman mungkin saat ini belum seperti mereka tapi hatinya tenang. Betul apa betul gitu ya Habib ya? Betul. Itu maksudnya, yang penting dekat sama Allah ya. Baik, kita lanjut lagi. Kayak lihat dulu ya di media sosialnya. Oh boleh. Ada pertanyaan juga? Pertanyaan nih, kita lihat. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wib, kalau kita udah sampaikan kebaikan tapi orangnya tidak berubah, apakah berarti kita gagal, Habibana? Insya Allah. Ya, menyampaikan kebaikan itu tugas umatnya baginda Nabi Muhammad. Bukan hanya tugas para ulama. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah, menyampaikan kebaikan. Kullukum ra'in. Kalian adalah semuanya para pemimpin yang wajib memberikan kebaikan. Paling tidak kita memimpin rumah tangga kita. Seorang laki-laki kita berikan kebaikan kepada keluarga kita. Paling tidak kita memimpin diri kita. Ya, berikan kebaikan kepada tangan kita. Jadi
wajib kita memberikan ketika kita memberikan kebaikan, mengajak kebaikan, sudah mendapatkan pahala. Kalau dikerjakan sama yang kita ajak, pahalanya bertambah 2. Paham nggak? Jadi kalau dikerjakan, diikuti kebaikan kita yang suruh, maka dapat pahala 2. Tapi kalau nggak diikuti, kita tidak gagal. Kita sudah mendapatkan 1 pahala, yang tidak ikuti dialah yang gagal karena dia tidak menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Habibana. Yang penting tugasnya kata Habib itu tugas kita nyampein ya. Gitu, nggak ada istilah gagal, urusan Allah mudah. Allah mughalibul qulub. Jangankan kita, Nabi aja disuruh gitu. Wa ma alaina ilal bala. Tidaklah pada kami kecuali hanya menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa kasih hidayah wahai Muhammad. Allah yang kasih hidayah. Tugasnya Nabi apa? Menyampaikan. Nanti hidayah datang dari Allah. Maka kita sampaikan saja hidayah dari Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Habibana. Bu, Pak, sifat Nabi apa aja sih? Sifat Nabi ada 4. Yang pertama, sidik. Kedua, sidik, tablik, amanah, fatona. Yang menyampaikan yang mana itu? Menyampaikan kebenaran apa? Tablik. Udah dibahas sama Habib. Kita akan bahas lagi sifat-sifat Nabi dan kita akan bahas juga tentang surah Al-Anbiya 105, 106, 107 habis ini akan dibahas oleh Ustadz Muhammad Asad ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat ibu-ibu semuanya hari ini. Amin. Ini kenapa beda-beda semua jilbabnya ini? Beda majelis taklim. Beda majelis taklim. Bukan karena sesuai umur, bukan ya? Makin cerah, makin senior. Masya Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita tentu harus bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa makan, masih bisa bangun dari tidur. Sungguh itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Wabil khusus di bulan ini adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, suri tauladan kita yang insya Allah akan menjadi sosok yang harus kita ikuti. Apapun yang dikerjakan olehnya. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus untuk rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Rahmat bagi alam semesta. Jadi bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh alam ini. Berarti untuk kita semua nih Bu. Ya. Bayangkan ya, ribuan tahun yang lalu ada sosok yang lahir ke muka bumi ini. Bahkan kita belum pernah bertemu dengan sosok itu.
Tapi sosok itu sudah sangat mencintai kita melebihi apapun. Bahkan ketika akhir hayatnya, siapa yang dipikirkan oleh Nabi, Ibu? Umatnya. Ummati, ummati, ummati. Maka kita sebagai umatnya harus lebih cinta kepada Nabi kita. Dengan cara apa kita cinta kepada Nabi kita? Mengikuti sunnahnya, bersolawat, betul. Di sini pada solawat setiap hari? Salawat ya, minimal berapa kali sehari? Sebanyak-banyaknya. Ya. Kata Nabi SAW, 1 kali solawat akan diberikan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa, dan ditingkatkan 10 derajat. Ya, Ibu mau nggak banyak duit? Mau kan? Iya. Ini muka-muka sendu semua ini. Sendu maksudnya? Senang duit. Ya, kalau mau banyak duit, insya Allah, sholawat bisa mempermudah kita mengabulkan hajat kita. Kenapa? Karena nama kekasih Allah disebut, itulah yang membuat Allah sangat bahagia. Bayangkan, sholawat ini bukan hanya manusia saja loh Bu, yang diperintahkan sholawat. Ternyata ya, Allah dan Rasulnya pun bersolawat kepada Nabi. Bayangkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat saja itu bersolawat kepada Nabi. Masa iya kita enggak? Ya. Dan Nabi SAW ketika memberikan dakwah rahmatan lil alamin. Sebelum mencontohkan, beliau menjadi teladan. Ini konsepnya. Ibu-ibu juga nih, di rumah kan sering ya, sering ngomel nggak ini ibu-ibu? Sering ya, ini muka. Nanyanya jangan sama ibu-ibu. Coba tanya Pak. Bapak ya. Pak. Jawab Ustadz jujur, jangan Ustadz. Ibu-ibu sering ngomel apa enggak? Ini tergantung. Yang lagi bawa istrinya pasti bilangnya enggak. Enggak salah lagi. Nabi SAW coba lihat. Gelar beliau apa? Sebelumnya Al-Amin. Dapat dipercaya. Maka Nabi memberikan teladan sebelum mengajarkan. Sama. Ibu-ibu di rumah ya. Kalau mau anaknya sholat berarti ibu harus sholat. Mau anaknya ngaji, ibu harus ngaji. Mau anaknya puasa, ibu harus puasa. Seperti itulah dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan dalam lingkup paling kecil kepada keluarganya. Nabi selalu mencontohkan itu. Ya, nanti kita akan bahas nih ya tentang love language-nya Nabi. Ya, sekarang kita bahas yang lebih generalnya dulu. Bagaimana Nabi berdakwah rahmatan lil alamin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak pernah membeda-bedakan. Dakwahnya kepada muslim ataupun kepada non-muslim sama. Ketika berbicara tentang muamalah, ya muamalah itu apa? Hubungan sosial ya, bukan akidah ya. Nabi pernah diundang oleh seorang Yahudi untuk makan kambing. Nabi penuhi undangan itu. Untuk apa? Menjaga hubungan baik, silaturahim. Tapi ketika berhubungan dengan akidah, maka tidak ada kompromi soal itu. Ya, sama kita pun seperti itu. Kepada siapapun kita harus baik Ibu. Karena kebaikan itu untuk diri kita sendiri, betul? In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau ibu berbuat baik, udah ibu tenang aja. Tapi suami saya nggak baik nih Pak Ustadz, nggak apa-apa. Karena yang dinilai dan dicatat adalah ibu, betul nggak? Tapi suami saya nggak ngasih duit Pak Ustadz. Ya itu nasib namanya. Ya Pak,
Iya, Bapak kenapa tertekan sekali nih mukanya kayak? Ya. Jadi dakwah yang baik adalah dakwah yang bisa diterima oleh semua orang, ya. Dan yang ketiga, dakwah Nabi rahmatan lil alamin apa? Dengan cara yang baik, cara yang santun, ya. Nabi tidak pernah membentak, tidak pernah menghardik, tidak pernah mencaci maki. Bahkan ketika ada seorang badui yang mohon maaf pipis di dekat masjid, ketika para sahabat ini ingin memarahinya, Nabi bilang sabar. Insya Allah orang ini pasti akan mengerti satu hari nanti. Iya. Nah, gitu ya Bu ya. Baik. Insya Allah kita semua bisa mencontohkan Nabi SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ingatnya dari tausiah Ustadz tadi yang bagian mana? Coba jujur. Nggak tahu. Ini pada melotot dari tadi ngedengerin apa kagum sama Ustadznya ini kayaknya. Terpesona katanya ya. Tadi Ustadz membahas surah Al-Anbiya ayatnya berapa? 107 ya. Nah ini juga berkaitan juga dengan surah Al-Azab ya. Biasanya juga dibahas yaitu ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarullahu katsiran. Nanti kita akan bahas deh ya. Munasabah ayatnya, terus juga karakter dari Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, supaya apa? Supaya bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Tariq Malaka. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak Tariq Malaka. Jamaah, mau dapat hadiah nggak? Mau duit nggak? Mau bener? Nah, baik, kayak yang mau dapat hadiah, coba jawab pertanyaan dari saya. Ya, yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah. Ya, tapi dipotong pajak ya. Baik, pertanyaannya. Surat apa yang sedang dibahas di episode ini? Ya, ini nih paling cepat nih Ibu, silakan ya. Bahkan bapak-bapak pun kalah cepat ya. Baik, Ibu mohon izin. Dengan Ibu siapa, dari mana? Saya dari Ibu Dede. Ibu Saya Ibu Dede. Dede dari Masjid Al-Ikhlas. Dari Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Baik, jawabannya Ibu? Surat Al-Anbiya. Betul. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Kita kasih hadiah buat Ibu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Selamat Ibu, jangan lupa dipotong. Ini baik, terima kasih sama Ibu, makasih ya. Ini boleh dibawa. Ya. Tapi Ibu di sini dulu, nggak apa ya? Buru-buru amat Ibu mau bawa duit. Baik, pemirsa. Pernah nggak ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya bener-bener dapet tapi nggak mau ribet? Nah ini dia rahasianya Luwak White Coffee Tariq Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang pakai konsep 2 saset terpisah. 1 kopi, 1 lagi susu bubuk full cream ya. Karena susunya dipisah, maka kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan lebih fresh. Keunggulannya, kita bisa atur sendiri tingkat kekentalannya sesuai dengan selera kita. Hasilnya apa? Kopi yang ekstra creamy, teksturnya halus, dan punya busa alami yang lembut banget. Rasanya juga nggak terlalu pahit, jadi lebih milky dan ringan dibandingkan kopi saset biasa. Mau diseduh panas atau ditambah es batu, sensasi kopi tariknya
tetap juara. Luwak tarik malaka, tarik kriminya, atur sesukamu. Jamaah, masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak baca selawat? Adam baca selawat? Sallu ala Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenal nggak sama Nabi? Nggak kenal. Bagaimana caranya kita kenal sama Nabi? Banyak-banyakin sholat. Dan kita harus tahu, beliau adalah karakter yang luar biasa. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati dan ibu-ibu yang luar biasa, ketahuilah bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Beliau adalah contoh terbaik yang Allah utus untuk kita umatnya. Alhamdulillah. Orangnya lembut, akhlaknya baik, sama orang senyum, tutur katanya luar biasa. Pokoknya orang yang ngelihat beliau pasti jatuh cinta. Karena tidak terlihat dari wajahnya, wajah orang pendusta, wajah orang penipu. Tetapi teduh, enak melihat akhlaknya luar biasa. Tapi kalau urusan agama, beliau tegas. Beliau tidak pandang bulu. Beliau betul-betul menegakkan kalimat La ilaha Illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya kita bahas surat Al-Anbiya ayat 108. Qala Allah Ta'ala, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, fahal antum muslimun. Ini menjelaskan tentang tegasnya Nabi. Karena pada waktu itu banyak Tuhan tuh yang disembah. Tuhan tuh. Hantu dah. Yang disembah oleh orang-orang jahili. Nabi katakan, sesungguhnya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Tidak ada lagi, yaitu la ilaha. Nggak ada itu Tuhan Lata, Tuhan Uzza. Nabi didatangi, bahkan diperangi. Nabi tidak gentar. Nabi didatangi dengan apa? Dengan sogokan. Dikasih tawaran. Udah jangan lagi disebarkan agama baru yang mengesakan Tuhan. Apa kata Nabi? Mereka menawarkan melalui pamannya Abu Talib. Ya Abu Talib, keponakanmu sudah gak usah dakwah lagi itu. Dia mau apa? Dia mau harta, kita kasih. Dia mau wanita, kita kasih yang cantik. Dia mau tahta, kita kasih yang megang kunci Ka'bah. Tinggalkan itu semua. Apa Nabi bilang? Nabi berkata dengan tegas. Padahal yang ngomong pamannya sendiri, Bu. Kalau kita kalau ponakan sama paman harusnya kan ngikut, nurut. Iya, betul gak? Betul. Tapi karena ini urusan agama, kasih tahu paman kepada mereka. Jangankan itu semua mereka kasih kepada aku. Kalau mereka bisa kasih
yang namanya matahari di tangan kanan aku, bulan di tangan kiri aku tidak akan tinggalkan kalimat la ilaha. Sesungguhnya aku diwahyukan oleh Allah bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maka kalian harus muslim, berserah diri, menjadi Islam, beriman kepada Allah Subhanahu. Maksudnya apa, Beb? Maksudnya kita ini ya kalau urusan agama harus tegas. Tegas bukan berarti kasar. Nabi tidak pernah kasar orangnya, betul nggak? Kita ikutin, tegas bukan berarti kasar. Lembut bukan arti menerima kezaliman, menerima kekurangan, menerima ketidakbenaran. Tapi tegas untuk agama, lembut untuk sosial masyarakat. Sehingga apa? Sehingga betul-betul kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tanya kira-kira, sayang nggak sama Nabi? Mau ikutin Nabi? Karena kalau sayang pasti mengikut. Kalau kata Nabi, jangan jadi orang yang pemarah, jangan jadi orang yang arogan, jadilah orang yang tegas di dalam agama, juga jadilah orang yang mengajak kebaikan. Jangan ngajak kebaikan tetapi mencaci maki, tetapi mengumpat, tetapi menjas, menuduh dan lain sebagainya. Tidak, itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Wajadilhum billati iya ahsan. Ayo ajak semuanya dengan kelembut. Bisa kira-kira, Bu? Insya. Ibu-ibu nih nah mulutnya dijaga. Betul nggak? Sama anak jangan doain kasar-kasar mulu. Padahal kan situ anaknya kan. Tadi doain lu begini. Ntar kalau jadi begitu aja, jangan, jaga. Jangan sampai kita jauh dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, tegas itu bukan yang namanya kasar. Tapi tegas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Habibana. Bu, Bu, jelas ya bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk menyampaikan bahwa yang diwahyukan kepada Allah hanya untuk menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Bahwa Allah itu wahid, Allah itu ahad, ya bukan wahid, Allah itu ahad, ya. Allah itu esa, tunggal, enggak dua, enggak tiga. Ya Bu ya, Bu. Nyaut napa? Jadi Nabi salah satu sifatnya yang kedua apa tadi? Tadi sudah tablik sudah. Nah kalau dalam hal ini apa? Siddiq, apa? Berkata benar, ya, berkata benar, menyampaikan kebenaran. Ya, ini kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Silakan Ibu yang mau nanya angkat tangan, boleh angkat tangannya mana? Wah, Ibu yang di depan silakan. Ya, boleh Ibu. Agak, nah ya kayak begitu. Pasti silakan Ibu. Ya, Ibu boleh lurus aja, nggak usah nyerong. Silakan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin bertanya Ustadz. Nama saya Ibu Muinah dari Majlis Taklim Al-Ikhlas. Pertanyaan saya seperti ini. Nabi itu terkenal lembut, penyayang, sabar. Tapi soal tauhid setitik pun nggak goyang. Iya. Gimana caranya agar kita menjadi lembut, nggak lembek, bukannya yang ya aja. Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembut tapi tetap pegang prinsip gitu ya. Gitu Habibana, silakan Habibana. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya ini luar biasa. Lembut tapi pegang prinsip. Jadilah kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita memang tidak boleh taklid buta. Apa itu taklid buta? Ikut-ikut aja, nggak tahu apa yang disuruh. Akhirnya kita kebablasan. Ya, tapi kita harus tahu ilmunya. Makanya pentingnya itu menuntut ilmu. Harus tahu ilmunya. Kalau memang itu ajaran atau perintah yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerjakan. Kalau enggak, tolak dengan halus. Contoh misalnya,
ya, ada bos kita nyuruh. Kalau bos nyuruh untuk yang tidak baik, maka kita tolak. La ta'ata li makhlukin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berani. Jangan saya mau ngomong betul, mau ngomong jujur, mau ngomong ini akhirnya nanti takutnya gaji saya dipotong. Mendingan gajinya dipotong daripada tangannya ntar di akhirat dipotong. Betul nggak Bu? Betul nggak? Terus mendingan gimana? Mendingan gajinya naik juga berkata Kalau antum prinsip jangan takut. Siapa yang berprinsip? Tadi saya sudah jelaskan. Nabi Muhammad prinsip kalau urusan agama. Betul? La yagum ahadan li ghadabih. Kalau udah marah nggak ada yang berani menghadapi Rasulullah SAW. Nabi lembut kepada orang. Tetapi kepada orang yang ngusik-ngusik agama, Nabi tidak ada yang berani melawannya. Makanya kita prinsip aja ikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan takut, ya. Tapi juga jangan kurang ajar. Jangan nggak suka dengan kita, akhirnya tuh kita tunjuk-tunjuk dia. Oh kamu ini salah, kamu tidak juga. Itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi caranya gimana Habib supaya misalnya kita mau menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Misalnya ada di dalam satu tempat rame gitu. Ada contoh begini. Misalnya Habibana silakan. Contohkan saja ya. Betul. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya. Melihat ada orang tua udunya nggak bagus. Ya. Mau negor kan orang tua. Oke, sebentar, tahan Habib. Ya. Mau negor orang tua. Orang tua. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Kita akan lanjut lagi ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Jawaban Habib nanti akan ada di segmen 5. Mau tahu tentang kisah Hasan dan Husain ya? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musii inna qad jauh Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, ibu-ibu semua masih semangat? Alhamdulillah. Masih semangat, harus semangat ya. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Wa dzakarallah katsira. Telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan terbaik. Contoh terbaik ada dalam diri Rasulullah. Hari ini di segmen ini kita akan membahas love language dari Rasulullah. Apa tuh love language Ibu? Apa tuh? Love language itu cara berdakwah ya, tanda cinta Rasulullah kepada umatnya. Nabi punya semuanya. Yang pertama, love language itu ada yang namanya words of affirmation atau perkataan yang baik. Ya, Nabi selalu memanggil kepada para sahabat, kepada istri, ya, kepada teman dengan panggilan yang baik. Dengan kata-kata yang menyenangkan hati.
Satu ketika kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dikatakan, wahai Mu'adz bin Jabal, aku sangat menyayangimu. Nah, senang gak dipanggil gitu? Senang. Atau kepada istri tercintanya, Aisyah dipanggil apa? Ya Humaira, pipi yang kemerah-merahan. Coba, ibu kalau dipanggil suami apa? Ayang Beb. katanya. Ayang Beb, ya Allah, umur berapa ini dipanggil Ayang Beb? Ah? Masya Allah ya. Harus yang romantis ya Pak, manggil ibu ya Pak. Jangan manggil ini nih, emaknya anak-anak nih. Ah, ya. Emak lo nih ya. Ibu juga manggil suami harus yang romantis ya. Jangan pas tanggal muda aja ibu baru. Ya. Tanggal tua, aduh ya. Ustadz yang tahu aja katanya. Itu yang pertama, panggilan yang baik. Jadi berdakwah itu harus dengan kata-kata yang baik. Ya, bahkan kata Nabi apa? Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Fal yakul khairan au liyasmut. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Nabi itu berdakwah dengan cara act of service, melayani. Ya, act of service. Kepada keluarganya, kepada Siti Aisyah, ya. Kalau Siti Aisyah itu mau naik unta, Nabi itu bisa sampai jongkok gitu untuk sebagai pijakan kakinya dari Sayyidah Siti Aisyah. Nah, kalau zaman sekarang itu Bu, ya itu kalau istri mau masuk mobil atau motor Bapak, ya itu dibukain pintunya. Ya kalau motor apain tuh? Ya tatakan itunya kakinya ya. Nah, Standarnya. sandarannya itu ya. Samping-sampingnya itu iya, ya dibukain. Jangan mau naik motor Bapak ngegas aja itu. Udah sampai ujung, Ya. udah sampai ujung inget istri. Baru ingat mana istri saya ini. Belum naik udah jalan. Sering begitu Bu. Ya Allah, mana suaminya yang mana ini? Ya, harus seperti itu, melayani ya. Sebagai seorang pemimpin melayani. Karena dakwah itu kan tidak harus kepada orang banyak, betul? Dakwah yang paling baik di lingkup terkecil kita, yaitu kepada siapa? Keluarga. Ya, itu yang kedua, love language dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ketiga apa? Quality time. Jadi Nabi selalu memberikan waktu bagi umatnya, bagi keluarganya, ya, yang ingin curhat, yang ingin minta waktu untuk berdiskusi, selalu seperti itu. Bahkan kepada keluarganya juga seperti itu. Nabi sangat adil. Bahkan disebutkan juga Nabi itu sering bersama-sama dengan istri-istrinya ya, mengerjakan pekerjaan rumah, ya kan? Kemudian pernah juga kata Sayyidah Siti Aisyah, lari-larian olahraga bersama. Nah, begitu. Ya Bu ya. Jadi sama suami juga gitu Bapak. Olahraga sama istri, jalan sore. Jangan dulu waktu awal-awal menikah aja romantis, betul nggak? Dulu waktu awal menikah ibu-ibu coba, kalau lihat suami ngomongnya apa? Sayang, Masya Allah. Kalau sekarang? Astagfirullah. Itu yang ketiga ya. Yang keempat apa? Physical touch. Ya, Nabi kepada umatnya ya seringkali memeluk atau merangkul, dipegang pundaknya ya. Dengan istrinya pun seperti itu ya, sangat romantis. Bahkan kata Sayyidah Siti Aisyah, Nabi itu selalu meminum dari gelas di posisi di mana Siti Aisyah minum, gitu lah Bu ya. Jadi kalau minumnya di sisi depan, maka Nabi minumnya di sisi itu juga Bu. Bapak pernah nggak begitu? Kata ibu. Yang ada di lap kayaknya. Ya itu Pak. Jadi istri minum dari mana Bapak liatin. Beb, kamu minum dari yang mana nih Beb? Dari depan. Dari depan. Oh ya udah saya dari belakang. Sama aja dong. Ya, jadi seperti itu Nabi. Nah, yang terakhir apa? Yang kelima, memberikan hadiah. Giving a gift atau receiving a gift ya kalau menerima hadiah. Ibu senang gak dikasih hadiah? Senang.
Hadiahnya maunya apa? Duit, ya Allah ya. Seneng gak kalau dikasih duit 100 ribu? Kalau 100 juta? Sayang gak sama suami kalau dikasih duit 100 ribu? Sayang, Masya Allah. Berarti cukup ya 100 ribu ya? Kalau 100 juta? Tambah sayang. Insya Allah ibu semua dapat nafkah 100 juta sebulan. Amin. Masya Allah, Bu. Ibu-ibu kalau ada urusan duit yang tadi udah ngantuk denger 100 juta langsung melek. Ngomong 100 juta Ustadz. Baik, silakan siapa yang mau nanya, angkat tangannya. Baik, iya, Ibu boleh. Nama dan pertanyaannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nani dari Majelis Ta'lim Asyifa Mandiri Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Silakan Ibu pertanyaan. Izin bertanya Ustadz. Niat kami baik, ingin menyampaikan kebenaran kepada teman atau keluarga. Namun, bagaimana caranya tetap kita berani untuk menyampaikan kebenaran itu tanpa menjadi kami dijauhi. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya jangan sampai kalau kita nyampein kebenaran, habis itu kita dimusuhin sama teman kita itu gitu ya Bu ya, dijauhin gitu betul, Ustaz. Nah ya, silakan Ustaz. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kebaikan itu tidak ada yang sia-sia ya. Nggak ada yang sia-sia. Ibu kalau berbuat baik lalu responnya ternyata orang tidak berbuat baik kepada ibu, nggak apa-apa. Karena perintah berbuat baik dari siapa? Allah. Maka balasannya pun dari sisi Allah. Ibu dijauhin, ya nggak apa-apa. Karena memang hidup ini kan seleksi Bu. Kita akan bersama dengan orang-orang yang sefrekuensi. Seperti ibu hari ini dikumpulkan di sini kan sefrekuensi semua tadi. Muka-muka sendu semua kan di sini. Senang doa. Amin. Sendu itu senang Doa. doa ya. Duit senang? Tenang. Tetap. Jadi itu ya. Satu, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Yang kedua, balasan kebaikan itu dari Allah. Yang ketiga, kalaupun tidak ada yang menghargai ibu, tidak ada yang melihat kebaikan ibu, kan ibu yakin ada malaikat Raqib dan Atid di sisi kanan dan kiri ibu. Sehingga apa? Kebaikan ibu hari ini adalah investasi terbaik yang ibu bisa kerjakan, yang nanti returnnya akan ibu dapatkan nanti. Kapan waktunya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang mengetahui waktu terbaik membalas kebaikan ibu. Tapi janji Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan pasti akan kembali kepada ibu. Dan bukan hanya satu kali. Tapi berapa kali? 10 kali. Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapapun yang berbuat kebaikan, Allah akan berikan 10 kali lipat dari amalnya. Insya Allah. Amin. Ya Allah, Bu. Setiap kebaikan dapat pahala 10 kali lipat. Bayangin aja. Belum lagi kalau nanti bisa 700 ya. Niatnya, tapi satu syaratnya, niatnya lillahi ta'ala. Ya bukan minta dipuji sama orang, apalagi oleh makhluk. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Mencontoh seorang manusia yang mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun lewat sudah ya. Kita melihat bagaimana perjuangan beliau dan kita pun mengikuti beliau sebagai contoh dalam kehidupan kita. Kita akan mengkaji lagi bagaimana keseharian seorang Nabi Muhammad SAW hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Umat Islam memiliki panduan di dalam kehidupan kita, ada Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas agar kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Panutannya siapa? Panutannya adalah Rasul, di mana Rasul kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi bukan bicara kelahirannya saja, tapi kita bicara tentang bagaimana manusia yang mulai ini mensiarkan Islam, mensiarkan ajaran tauhid, sehingga akhirnya selama 1400 tahun kita bisa menikmati dan juga bisa memaknai bagaimana perjuangan beliau. Nah, hari ini ibu-ibu di segmen terakhir, bapak-bapak sekalian, yuk sama-sama kita masih memberikan kesempatan kepada ibu bapak sekalian untuk bertanya ya, sambil kita juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi di segmen sebelumnya saya sempat bertanya ke Habib Abdullah. Ya betul. Bib, gimana nih Bib kalau misalnya kita menegur orang di tempat rame? Habib tadi sempat mau cerita tentang Sayyidina Hasan dan Husain tadi. Ya Gimana? betul. Bisa nggak cerita? Ya alhamdulillah. Jadi waktu itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain melihat satu orang yang sedang berwudu, orang tua, wudunya salah. Oh, oke. Wudunya salah. Kan kalau negor anak muda ditegur di tempat yang ramai kan nggak bagus. Tapi mereka memang adalah cucu Rasulullah, berdakwah dengan cerdik dengan metode yang bagus. Dia berdua berkata, ya Hasan atau ya Husain, kita berlomba saja. Nanti kamu berudu dengan benar, saya berunu sesuai dengan orang tua tadi sama. Nanti kita minta dia jadi jurinya. Tunjukkan mana yang benar, mana enggak. Allah. Sehingga ditanyakan, terjadilah itu, dinilai oleh orang, maka yang benar Sayyidina Husain. Dari situ masuk daripada menegur dengan baik sekali Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Begitulah, menegur tapi tidak memberikan sakit hati. Allahu Akbar. Jadi nasihat kan dikasih nasihat jadi sehat hatinya. Iya. Kalau sakit hati jadi nasakit jadinya. Iya benar. Jadi bahkan menegur pun ada siasah baiknya Ada ya gitu ya. siasah baiknya. Siasah baiknya memberikan contoh ya, nggak menyinggung orang yang nggak. Kalau misalnya lagi rame-rame, tarik ngobrol berdua juga bisa ya. Bisa. Gitu ya. Baik, oke. Sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, angkat tangannya. Oh sosmed dulu, oke sosmed dulu kita lihat dulu sosmed dulu deh. Sosmed pertanyaannya, belum siap. Ini dia. Saya Retno dari Jakarta, ingin bertanya Ustadz, gimana kalau saya melihat orang yang tidak sholat tetapi jujur dan baik ke semua orang, sementara dia rajin ibadah tapi kasar ke tetangga? Siapa yang lebih dekat ke gambaran hamba soleh di ayat ini Ustadz? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Ustadz Muhammad Asad, silahkan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, mana yang lebih mendingan gitu ya? Mendingan yang sholat atau yang ngomongnya baik tapi nggak sholat? Hah? Mending sholat dan ngomongnya baik. Tidak boleh membandingkan antara keburukan dengan kebaikan. Nggak apa-apa saya menyakitin orang. Yang penting saya sholat. Nggak boleh seperti itu. Karena sholat ya sholat, berkata yang baik juga perintah dari Allah. Ya, maka gimana caranya kalau kita mau memberikan contoh kepada orang yang ini orang sholat tapi kok ngomongnya nggak baik ya. Nah maka kita dulu yang mencontohkan. Kan tadi kan gimana rumusnya? Harus menjadi teladan sebelum mengajarkan. Ya. Kalau ada orang yang ngomongnya tidak baik, kita balas dengan omongan yang baik. Dia sering keluar kata-kata kebun binatang misalkan, kita balas dengan kebun bunga, kebun sayur, kebun bunga, kebun buah ya. Apa gitu ya, kura-kura gitu. Kita balas, apa? Yang baik apa sih? Bunga mawar. Hai bunga mawar, hai melati ya. Tapi hai kalau bunga Kamboja. Bunga bangke nggak boleh ya. Jadi seperti itu. Ya sama, ada orang yang ngomongnya baik, tidak pernah menyakiti, tapi nggak sholat. Ini kurang tepat juga. Iya.
Karena sholat itu kan as-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Kalau orang itu adalah keluarga kita, berarti ibu yang harus memberikan contoh. Anak kita nggak sholat, berarti ibunya dulu harus sholat. Suami tidak sholat, ibu contohkan dulu harus sholat. Sehingga ketika suami pulang ke rumah, dia melihat, wah bidadari syurganya lagi sholat. Masya Allah. Habis itu tidur ya. Jadi seperti itu, kita harus selalu memberikan teladan, memberikan contoh, dan tidak bisa dibandingkan. Kata-kata lebih baik, mendingan itu nggak ada ya. Itu kaum mendang-mending namanya ya. Jadi harus apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW kita kerjakan, apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, insya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Jadi satu paket ya Ustadz ya. Satu paket, sholatnya itu wajib, akhlak baik juga wajib ya. Jadi itu satu paket. Nggak ada mendang-mending kata Ustadz ya Bu ya. Mending begini Ustadz daripada kita sholat tapi mulutnya nggak enak. Wah nggak boleh ya. Baik, silakan, ada lagi yang mau nanya? Baik, kita masih ada waktu. Siapa Bapak? Silakan Bapak, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koswara. Saya dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas. Siap. Izin bertanya. Silakan Pak Koswara. Bagaimana caranya kita mengajak keluarga kita kepada kebaikan dan menuju surganya Allah? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibana, fadhal Habibana. Alhamdulillah. Bagaimana caranya kita mengajak keluarga kita menuju ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Asad. Kita lebih dahulu mengerjakan sehingga istri dan anak kita juga mengikuti. Jadi kita sadar diri dulu, kira-kira kita bagaimana nih hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Ketika kita sebagai pemimpin, Bapak sebagai kepala keluarga, maka contohkan terlebih dahulu, rajinkan sholatnya, taubatnya, sehingga ketika sholatnya sudah bagus sambil beriringan, yuk bareng. Apalagi di zaman sekarang ya Bu, medsos luar biasa, teknologi luar biasa, anak-anak sekarang berani sama orang tua. Dulu zaman saya Bu, kalau saya dipelototin sama orang tua saya takut. Zaman sekarang dipelototin balik dia. Bener gak? Kenapa itu? Karena kurangnya ilmu, karena kurangnya didikan. Maka dari itu pentingnya juga kepala keluarga menuntut ilmu. Sehingga dibawalah ilmunya ke dalam keluarga. Diamalkan sama dirinya, diajak istri. Nah, istrinya juga harus nurut. Insya Allah semuanya. Ibu-ibu semua, penonton, pemirsa Cahaya Hati yang hadir. Semuanya solehah-solehah. Nurut sama suami. Nah, kalau udah nurut sama suami, nanti anaknya nurut sama ayahnya, nurut juga sama ibunya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habibana. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Asad. Alhamdulillah hari ini kita udah belajar banyak ya. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mencoba melihat bagaimana akhlak seorang Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan bagaimana akhlak seorang Muhammad itu adalah akhlaknya Al-Quran. Nah, bagaimana kita yang mengaku sebagai umatnya Muhammad, kita mencontoh pribadi beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sholat, tapi mari kita tebarkan kebaikan, jaga sikap dan perbuatan kita. Nah, untuk itu di penghujung acara, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri keberkahan, keridhaannya kepada kita semua. Untuk itu kepada Habibana kami persilakan. Silakan Habib, fadhol. Astaghfirullah Rabbal ya astaghfirullah minal astagfirullah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Ya Allah, hari ini kami duduk bersama-sama memuji-Mu, beristighfar kepadamu, memuji kekasih-Mu. Ya Allah, angkat derajat guru-guru kami, angkat derajat orang tua kami. Ya Allah, jaga pemimpin-pemimpin kami.
berikan kekuatan kepada mereka. Ya Allah, lindungi negara kami. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang mendapatkan musibah. Ya Allah, kami bersimpuh dan beristighfar kepada Allah pada siang hari ini di rumah-Mu. Ya Allah, pandanglah kami, jangan Kau lihat maksiat kami, tapi lihatlah istighfar kami dan doa kami. Ya Allah, Rabbal baraya astaghfirullah minal. Ya Allah yang Maha Kuasa, Ya Allah yang Maha Esa, Ya Allah yang Maha Kaya, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh, yang bisa mengamalkan daripada amalan-amalan yang diperintahkan oleh-Mu melalui kekasih-Mu Sayyidina Muhammad. Rabbal baraya astaghfirullah minna. Satu kali lagi semuanya, jangan ada yang diam. Astagfirullah. Baik, alhamdulillah. Demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang taat, senantiasa memperbaiki diri, sehingga kita bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya dapat balik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Adbatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. يا رفيع الشان والدرج، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. يا رسول الله، سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. وبآياته القرآن عنو فتعيد فينا أخا الوهن. يا رسول الله، سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. نعرف البطحاء وتعريفنا وصفا والبيت يلافنا. يا رسول الله، سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. ولنا المعنى وخيف بنا، فاعلم الهدى وكن وكن. يا رسول الله، سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. ولنا خير الأنام أبو وعلي